Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sedikit makalah tentang korespondensi dan perkantoran. Di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pengertian korespondensi. Korespondensi berasal dari kata correspondence dari bahasa Inggris yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang lain yang terkait. Dalam organisasi atau suatu perkantoran, hubungan terjadi antara pihak tertentu baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, korespondensi diartikan sebagai kegiatan surat menyurat. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Pada umumnya, kegiatan korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan atau pesan bisnis maupun non-bisnis. Korespondensi ini bisa berbentuk surat, memo, proposal, agenda maupun dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga satu kepada lembaga lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditujukan. Korespondensi atau juga surat menyurat ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam menunjang operasional dalam suatu organisasi. Surat menyurat adalah suatu kegiatan pengendalian arus berita tertulis yang timbul dari adanya suatu percatatan yang memungkinkan terjadi laporan, pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya. Adapun jenis korespondensi antara lain surat pribadi, surat dinas pribadi, surat dinas swasta, surat niaga, surat dinas pemerintah. Dan yang selanjutnya itu poin yang ke B. Tujuan dan fungsi korespondensi. Tujuan korespondensi atau surat menyurat. Setiap lembaga itu melakukan kegiatan penulisan surat tertentu, mempunyai suatu tujuan, di mana tujuan yang satu dengan yang lainnya itu mungkin berbeda. Apakah tujuan dari surat itu untuk memberi informasi, mencari informasi, memberi perintah, ataupun lain sebagainya. Pada intinya, terdapat 3 tujuan menulis surat, yaitu yang pertama, memberitahu atau menyampaikan informasi. Yang kedua, menyampaikan isi surat. Dalam penulisan isi surat, mereka menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempercepat komunikasi. Maksudnya adalah dengan mengirimkan surat kepada seseorang, tidak perlu untuk bertatap muka atau bisa mewakili. Selain itu, dengan kegiatan korespondensi juga lebih menghemat biaya karena sifatnya yang tertulis dan tinggal kirim kepada pihak menerima. Agar tujuan penulisan surat tercapai, maka penulis surat harus menguasai pengetahuan dan keterampilan surat menyurat. Adapun syarat yang perlu diperhatikan oleh penulis surat agar dapat menulis surat dengan baik, yaitu memahami prosedur surat menyurat, memahami segala permasalahan yang akan ditulis, memahami teknis penulisan surat, memahami penggunaan tata bahasa dalam surat menyurat. Yang terakhir, memahami posisi penulis dan penerima surat. Dan selanjutnya itu fungsi korespondensi, bisa juga disebut dengan surat menyurat. Dalam ruang lingkup surat sebagai dokumen kantor, surat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu tanda bukti tertulis otentik. Tanda atau bisa diuraikan, surat dapat digunakan untuk pembuktian apabila terjadi perselisihan antar kantor atau antar pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Yang kedua atau B, pedoman. Surat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu hal dalam bertindak atau menjalankan sesuatu. Yang ketiga yaitu alat pengingat atau berpikir. Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal yang telah terlupakan atau telah lama. Sebagai contoh yaitu surat yang disimpan atau bisa disebut dengan surat yang telah diarsipkan. Dan yang keempat atau yang terakhir, sebagai duta atau wakil dari penulis. Surat sebagai wakil organisasi dianggap sebagai mentalitas jiwa dan kondisi intern organisasi yang bersangkutan. Maksudnya itu yaitu sebagai wakil apabila tidak bisa menghadiri atau tidak memungkinkan menghadiri, itu bisa diwakili dengan surat. Poin yang ketiga yaitu penggolongan surat dalam korespondensi. Jenis-jenis surat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, menurut wujud surat. Menurut wujudnya, surat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama surat biasa atau bersampul. Surat biasa atau bersampul adalah surat yang ditulis di atas kertas yang biasanya dimasukkan dalam sampul atau amplop. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi surat. Yang kedua adalah memo dan nota, yang ketiga kartu pos, yang keempat warkat pos, yang kelima telegram, dan yang terakhir yaitu surat tanda bukti. Surat tanda bukti ini misalnya faktur, kwitansi, dan surat tanda terima. Yang kedua yaitu menurut sifat isinya. Menurut sifat isinya, surat dibedakan menjadi 2, yaitu surat pribadi dan surat dinas.
Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Yang ketiga yaitu menurut keamanan isinya. Menurut keamanan isinya, surat dibedakan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Yang keempat adalah menurut proses penyelesaiannya. Menurut proses penyelesaiannya, surat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama surat biasa. Surat biasa adalah surat yang tidak memerlukan tanggapan atau penyelesaian dengan secepatnya. Yang kedua adalah surat segera. Surat segera adalah surat yang isinya memerlukan tanggapan atau penyelesaiannya dengan secepatnya. Yang ketiga adalah surat sangat segera. Surat sangat segera adalah surat yang isinya memerlukan tanggapan atau penyelesaiannya dengan secepatnya dan menjadi prioritas utama. Yang kelima yaitu menurut kegiatan. Menurut kegiatan, surat dibedakan menjadi 2, yaitu surat internal dan surat eksternal. Surat internal adalah surat yang ditunjukkan untuk lingkungan atau instansi sendiri. Sedangkan surat eksternal adalah surat yang ditunjukkan keluar lingkungan organisasi atau suatu instansi. Yang keenam yaitu menurut sasaran yang dituju. Menurut sasaran yang dituju, surat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama surat biasa. Surat biasa adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi tertentu. Sedangkan surat edaran adalah surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau organisasi yang jumlahnya tidak terbatas. Poin selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat menyurat. Bagian surat merupakan hal yang penting diketahui sebab dari setiap bagian surat memiliki atau mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penulisannya perlu diperhatikan dengan baik bagaimana tata cara menulis surat yang baik dan benar. Pengertian perkantoran. Kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkannya. Istilah kantor memiliki kaitan dengan tata usaha. Tata usaha adalah tugas pelayanan untuk mendalami tentang pelayanan yang dimiliki 6 pola perbuatan, yaitu menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Fungsi kantor yaitu menerima informasi, merekam dan menyimpan data-data serta informasi, memberi informasi, dan melindungi aset. Lanjut di poin F yaitu hubungan korespondensi dengan perkantoran. Korespondensi adalah sarana komunikasi yang tertulis. Semua organisasi ataupun kantor tetap mempertahankan kegiatan tersebut. Di dalam perkantoran, korespondensi meliputi keseluruhan kegiatan kantor atau tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan penulisan surat dan mengendalikan surat masuk maupun surat keluar. Di dalam hubungan korespondensi dengan perkantoran ini akan dijelaskan bagaimana pengendalian surat masuk maupun surat keluar yang terjadi di perkantoran. Surat masuk. Surat masuk itu ada di poin pertama ya. Jadi surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, pengelolaan atau penyelesaian hingga surat tersebut disimpan. Surat masuk diterima dari berbagai pihak, baik dari instansi perguruan tinggi atau dari lembaga manapun. Pengelolaan surat masuk itu sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penanganan surat untuk instansi atau organisasi. Adapun unit-unit yang menangani pengelolaan surat diantaranya yaitu A. Unit petugas penghimpun, B. Penyortir, C. Pencatat surat, D. Pengaruh surat, E. Pengelola surat, dan F. Penata surat. Yang kedua, surat keluar. Yang dimaksud surat keluar adalah surat-surat yang dikirim sebagai jawaban atau tanggapan atas isi surat masuk yang diterima dari organisasi, kantor, perusahaan, perguruan tinggi, agar terjadi hubungan timbal balik yang serasi dan berakibat menguntungkan kedua belah pihak.
Sama dengan halnya seperti pengelolaan surat masuk, surat keluar juga dapat disebut sebagai surat yang dibuat dan dikirimkan kepada suatu instansi atau lembaga manapun yang berupa informasi penting yang ingin disampaikan. Penyebab surat keluar adalah untuk memenuhi panggilan surat yang telah diterima atau jawaban sebagai wakil penerima surat dan juga sebagai informasi berupa pemberitahuan. Namun ada prosedur-prosedur yang menjadikan surat keluar yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama, pembuatan konsep surat. Yang kedua, persetujuan konsep. Yang ketiga, mengetik surat sampai akhir. Yang keempat, penanda tangan. Yang kelima, pemberi nomor surat, cap surat, dan lainnya. Yang keenam, pencatatan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada penjelasan yang kurang atau tidak berkenan atau kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom diskusi. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih setelah menyimak video ini. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.